pengakuan kedaulatan jalur dari diplomasi dan perjuangan dari bangsa Indonesia sendiri. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana negara kita itu bisa mendapatkan respon dari negara lain supaya kita diakui kemerdekaannya. Sebelum kita membahas materi itu, kalian lihat dulu apa gambar yang sudah Ibu tampilkan. Nah, siapa yang bisa menjawab apa sih yang terlintas di dalam pikiran kalian tentang gambar yang sudah Ibu tampilkan di papan tulis? Angkat tangan. Ya, Radit. Ya. Di situ tergambar G20, yaitu perkumpulan petinggi dunia. Ya, perkumpulan petinggi negara-negara yang ada di dunia. Apa sih Bu hubungannya gambar itu dengan materi kita hari ini? Apakah yang harus kita lakukan di situ? Indonesia ada di situ? Ada. Mengapa Indonesia ada di situ? Apa, Salsadila? Nah, karena memiliki hubungan dengan negara-negara tersebut. Untuk mendapatkan hubungan, kita harus menjadi negara yang merdeka terlebih dahulu, ya kan? Apakah di antara G20 itu belum ada masih ada negara yang belum merdeka? Tidak. Sudah merdeka. Nah, dari gambar-gambar ini benar kata Salsadila bahwa kita itu harus memiliki hubungan dengan negara-negara lain. Mulai kapan? Sejak kita memproklamasikan kemerdekaan. Jadi inilah hubungannya. Untuk kita berada di G30, kita harus dulu mendapatkan pengakuan bahwa kita itu sudah merdeka. Karena kalau belum merdeka, apakah bisa di situ? Tidak bisa. Oke, jadi itulah hubungan dari gambar yang Ibu tampilkan dengan apa yang akan kita pelajari. Nah, untuk menumbuhkan rasa karakter kalian, bagaimana sih nantinya kalian bisa bergotong royong, bahu-membahu, rasa nasionalisme bahwa negara kita ini berdiri tidak hanya oleh satu orang, tidak hanya oleh satu usaha, tetapi oleh usaha yang besar. Jangan untuk kita diakui oleh negara-negara lain, kita punya usaha besar. Para founder bangsa kita meminta untuk pengakuan supaya kita diakui sebagai negara yang merdeka. Nah, jadi di sini adalah kalian harus bisa bergotong royong, harus bisa mencintai apa yang sudah kita punya saat ini. Oke? Nah, sekarang sebelum kita ke materi yang akan Ibu bahas, apa sih Bu tujuan dari belajar kita hari ini? Nah, itu sudah Ibu tampilkan di papan tulis bahwa tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kalian nantinya mampu menganalisis negara-negara mana saja yang awal mengakui kemerdekaan Indonesia. Apakah semua negara itu mengakui kemerdekaan Indonesia di awal? Tidak. Mengapa tidak? Nanti akan kita jawab. Yang kedua adalah kalian nantinya mampu menelaah pengakuan proklamasi kemerdekaan dari PBB. Kemudian nanti kita akan berdiskusi karena pembelajaran kita hari ini menggunakan model pembelajaran problem based learning. Nanti kalian akan diberikan masalah, nanti kalian akan diskusi dan akan menjawab masalah. Hal ini Ibu lakukan supaya kalian mampu berpikir tingkat tinggi atau yang sering disebut dengan HOT, High Order Thinking Skill, supaya bisa menumbuhkan tingkat berpikir tingkat tinggi pada diri kalian. Dan yang terakhir, setelah melakukan yang namanya diskusi membahas tentang tentang LKPD, tentang masalah, nanti kalian akan mempresentasikan LKPD-nya itu. Oke? Itu adalah tujuan pembelajaran
buku, itu kita bisa tahu siapa saja negara-negara yang sudah Ya, kita jadi tahu siapa sih negara-negara yang merespon cepat kemerdekaan Indonesia. Ada yang lain lagi? Apa sih manfaatnya belajar hari ini? Semakin menambah rasa cinta tanah air, nasionalisme. Mengapa? Di mana rasa cinta tanah airnya? Salsabila? cinta tanah airnya karena kita bisa tahu ternyata perjuangan untuk mendapatkan kemerdekaan itu tidak semudah yang kita kira, dan itu pasti itu bisa meningkatkan rasa cinta kita untuk terus menjaga sejarah. Ya, tepuk tangan buat Salsabila. Bahwa dengan kita belajar hari ini rasa nasionalisme kita tumbuh. Kita akan semakin cinta karena kita tahu perjuangan untuk membentuk sebuah negara Indonesia itu tidak mudah. Oke, sebelum kita belajar, sebelum kita membahas mengenai materi hari ini, Ibu akan melihat dulu seberapa jauh sih pemahaman kalian tentang materi ini melalui pretest. Ada soalnya yang akan Ibu bagikan kepada kalian. Ya, silakan dijawab. Oke, silakan diisi. Ibu kasih dari waktu 5 menit. Satu lagi, ya. Maksudnya pakai apa tadi ini? Zoom. Dari ke suara teman bema. Jangan pengen, nanti lain. Tidak apa-apa. Kalau mainnya di besar. Hah? Oke, sudah, silakan dikumpul
kemampuan kalian dari yang tadinya belum belajar melalui pretest, nanti akan ada post-test untuk mengetahui bagaimana peningkatan dari materi yang sudah kalian pelajari. Oke, kita lanjut. Ibu akan menampilkan video. Perhatikan. Untuk mendirikan negara yang tentram, damai, dan bebas masalah. Menurut para filsuf seperti Plato, Aristoteles, J.J. Rousseau, dan kawan-kawan, negara secara sederhana adalah sebuah organisasi pemerintahan yang memiliki wilayah dan rakyat yang hidup di dalamnya. Oke, jadi untuk membuat sebuah negara ada 3 syarat utama yang harus kita penuhi. Syarat-syarat dasar ini disebut sebagai syarat konstitutif, yaitu wilayah, penduduk, dan organisasi untuk pemerintah. Sungguh sangat mudah. Tapi bahkan setelah semua dapatkan itu, ternyata masih ada satu syarat lagi yang harus kita penuhi untuk mendirikan negara. Syarat ini disebut sebagai syarat deklaratif, yaitu pengakuan kedaulatan oleh negara-negara lain yang juga berdaulat, baik secara de facto maupun de jure. Makhluk apa itu? Rupanya de facto dan de jure adalah istilah bahasa Latin. De facto artinya pengakuan sesuai kenyataan di lapangan, sementara de jure artinya pengakuan resmi berdasarkan hukum. Nah, sekarang kita tahu bahwa membuat sebuah negara ternyata susahnya minta ampun. Padahal sebetulnya ada hal yang jauh lebih susah lagi, yaitu memakmurkan negara yang sudah ada. Itu sebabnya meski jumlah negara di dunia ini ada banyak, tidak semua rakyatnya hidup damai dan sejahtera. Dari video tadi kita bisa tahu bahwa membuat sebuah negara itu sangat sulit, ya kan? Mengapa sulit? Karena ada syaratnya. Sekarang ke tangan, siapa yang sudah tahu tadi dari video ada berapa syarat yang harus terpenuhi dalam pembentukan sebuah negara? Ada berapa syarat tadi? Angkat tangan. 3. Menurut Radit ada 3. Apa saja? Mempunyai wilayah, mempunyai penduduk, ya, organisasi atau pemerintahan. Ada lagi tidak? Ada. Ada satu lagi, Silva, apa? Syarat deklaratif. Ya, syarat deklaratif apa sih, Pak? Deklaratif itu mendapat respon dari negara-negara lain. Nah, mendapat respon dari negara-negara lain. Itu kunci pelajaran kita hari ini. Untuk terbentuk sebuah negara, kita harus mendapatkan syarat respon dari
mengambil kesempatan pas Jepang lagi lemah. Nah, benar. Kata Salsabila bahwa keadaan saat itu Jepang sedang lemah. Kenapa? Karena dia habis dibom satu. Jadi Indonesia saat itu sedang dalam keadaan vacuum of power. Apa? Kekosongan pemerintahan. Kita memanfaatkan kemerdekaan. Kita mendeklarasikan, memproklamirkan merdeka. Terus apa negara-negara kita percaya kita sudah merdeka? Tidak, harus ada pengakuan. Nah, itu pentingnya. Mengapa penting? Karena tanpa adanya pengakuan, apa Saka bilang? Kalau dari pengakuan kemungkinan besar bangsa itu bakal dijajah Yahudi, terus bangsa itu bakal lemah. Nah, kalau tidak ada pengakuan dari negara lain, maka negara kita itu termasuk dalam lemah, negara yang lemah. Tidak ada yang aku Indonesia merdeka. Tidak ada di dunia ini yang ingin berteman dengan kita. Jadi itulah tadi, para pendiri bangsa kita harus mencari yang namanya pengakuan dari negara lain. Supaya kok negara kita ini memang benar-benar diakui oleh negara lain bahwa negara kita sudah merdeka, sudah berdaulat, bahwa kita itu adalah negara independen, bukan lagi negara jajahan. Oke, itu ya Reza jawabannya. Bagaimana Reza, sudah jelas? Oke, lanjut. Sekarang kita melihat materi kita hari ini. Nah, ini dia pertanyaan Reza tadi. Pentingnya pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh negara lain. Ya, pengakuan dan dukungan dunia internasional atas kemerdekaan bangsa Indonesia penguat, benar kata si Salsabila tadi, kalau kita tidak ada pengakuan dari negara lain, maka kita akan lemah. Jadi pengakuan itu adalah memperkuat dan memperkokoh tegaknya Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Kemudian yang kedua, dukungan dari negara-negara lain itu penting untuk menentukan perjalanan. Karena kita merdeka itu bukan cuma saat itu, sampai saat ini, dan kita harus butuh teman lain. Jadi sepanjang perjalanan kita butuh negara-negara lain untuk menjadi teman kita yang ini jawaban dari pertanyaan Reza tadi. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, siapa sih Bu yang mengakui negara kita itu ketika awal kita merdeka? Padahal apa? Itu tadi tidak ada yang namanya medsos, ya kan? Kalau sekarang kita makan bakso, kita foto, kita masuk ke medsos, tahu orang lain bahwa kita tadi makan bakso, ya kan? Cuman ketika kita merdeka belum ada medsos, jadi agak susah perkembangan berita. Nah sekarang siapa saja sih negara-negara awal yang merespon Indonesia sebagai negara yang merdeka? Ayo silakan dilihat, itu ada negara-negaranya, sudah lihat benderanya. Siapa yang mau maju ke depan melihat negara-negara mana yang sudah ditampilkan di depan itu? Ayo, ada 1, 2, 3, 4. Ya, ada 2 negara yang tidak dilibatkan di situ. 40 awal. Angkat tangan, silakan maju ke depan. Negara-negaranya. Ayo Kevin, boleh. Silakan Kevin. Sebutkan saja nama negaranya. Rusia, India, dan Australia. India, Australia yang bawah? Ini India. Ya. Apa itu? Belum tahu. Oke, terima kasih Kevin. Next, yang lain. Ada 2. Ini tadi kata si Kevin bendera apa? Rusia. Benar ini bendera Rusia? Ada yang mau menyangka? Silakan angkat tangan. Yang mau menyangka. Silva. Maju. Coba ulangin lagi bendera-bendera ini.
dan daerah Kanada, terus India, Australia, ini Pakistan, ini ya Indonesia. Oke, terima kasih untuk satu tangan untuk Kevin ya. Nah, mengapa bendera besarnya itu Belanda? Karena posisinya Belanda sebagai kolonialisme yang pada saat itu datang lagi ke Indonesia. Kemudian ini ada Vatikan, benar? Ini ada India, Australia, Asia, dan Indonesia. Kita lihat lebih lanjut apa saja peran dari mereka dalam merespon Indonesia merdeka. Nah, ini lebih jelasnya lagi. Ada 6, ada tambahan 2. Ada 4. Nah, benar. Ada yang baru, apa yang baru? Palestina dan apa ini? Irak, benar sekali. Ada 6, berarti ada 6 negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Mesir, Palestina, Vatikan, Iran, Australia, dan India. Nah, dari ke-6 bendera ini nanti akan menjadi sebuah masalah bagi kalian yang akan kalian bahas. Nanti kalian akan membahas bagaimana sih bagaimana atau apa alasan dari negara-negara ini merespon internasional mereka. Jadi kemudian bagaimana cara mereka? Mengapa mereka? Yang pertama pertanyaan itu adalah mengapa mereka mengakui kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, bagaimana cara mereka untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, nanti kalian menganalisis hubungan awal dari kedua negara ini apakah sudah baik, kemudian berlanjut ke kemerdekaan. Nah, sebelum Ibu memberikan masalah yang lebih di LKPD, Ibu akan membagikan kalian bahan ajar terlebih dahulu. Ya, ini modulnya silakan belajar di kelompok. Ya, sambil melihat penjelasan itu, sambil kalian lihat bahan ajar yang sudah dibagikan. Nah, bendera apa ini tadi? Mesir. Coba, Habib baca deh, tahukah kalian? Mesir tercatat sebagai negara pertama yang memiliki proklamasi kemerdekaan. Setelah itu Turkiya, Irak, Lebanon, Yaman, Saudi Arabia, dan Pakistan. Selain negara-negara tersebut, juga Arab juga berperan penting dalam melakukan Indonesia. Secara resmi keputusan Sidang Dewan Negara tanggal 8 November 1946 mengajukan kepada semua negara anggota Liga Arab supaya mengakui Indonesia sebagai negara merdeka. Ya. Jadi yang pertama itu adalah Mesir. Mengapa Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia? Karena Mesir ini pemimpinnya Liga Arab. Dia punya kedekatan dengan Indonesia dalam hal kepercayaan. Dan ini nanti akan kalian bahas lebih lanjut sebagai masalah yang akan kalian bahas di LKPD. Kemudian yang kedua, bendera apa ini? India. Siapa yang suka nonton film India? Pernah nonton film India? Pernah. Ini ada hubungannya dengan respon India terhadap Indonesia. Coba kalau India tidak merespon kemerdekaan Indonesia, mungkin kalian tidak tahu yang namanya artis India siapa? Atau siapa lagi yang wanita? Itu kan jadi cantik. Taunya kalian apa? Opa-opa. Opa-opa Korea. Siapa lagi artinya ada
Indonesia. Nah, sekarang kita lihat apa sih kontribusi India di Indonesia sehingga bisa tampil film-filmnya di Indonesia. Nah, lihat, India menjadi penggagas bangsa-bangsa Asia dan Afrika. India itu di benua mana? Asia. Asia mana? Pinter. Asia bagian selatan. Jadi India menjadi penggagas dari bangsa-bangsa Asia dan Afrika dan mengecam agresi militer Belanda. Mengapa? Karena India di sini mau balas budi. Nah, lihat Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru menggelar konferensi Inter-Asia memberikan dukungan untuk Indonesia, mendesak supaya Belanda keluar dari Indonesia. Nanti kalian akan bahas apa sih alasan India sampai mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Padahal kita jauh loh, kita di Asia mana? Sedangkan India di Asia Selatan. Nanti akan kalian bahas dipandu oleh modul ibu supaya kalian bisa membahas supaya. Kemudian yang ketiga, nih negara mana? Australia. Di mana Australia? Ya, letaknya dengan Indonesia di mana? Di selatan Indonesia, di bawah Indonesia. Lihat apa yang terjadi? Nih, Australia masuk sebagai negara komisi 3 negara untuk menengahi proses gencatan senjata antara Indonesia dan Belanda. Sekarang jadi pertanyaan, kita kan sudah merdeka, Bu. Sudah merdeka belum? Tahun berapa kita merdeka? 1945. Itu gencatan senjata tahun berapa? Nah, 1947. Pertanyaannya, mengapa setelah Indonesia merdeka, kok Belanda masih menyerang, Bu? Padahal kan kita sudah merdeka. Kenapa Belanda masih menyerang Indonesia? Mengapa pada tahun 47 Australia masih melakukan menjadi komisi dari 3 negara untuk menengahi proses gencatan senjata antara Indonesia dengan Belanda? Mengapa? Ada hubungannya dengan cara kemerdekaan kita tadi. Paham nggak? Nah, coba Rani, apa kalau paham Rani? Bagaimana cara kemerdekaan kita tadi? Dengan cara pengakuan Jepang pada Indonesia buat itu Ya, kekosongan dari pemerintahan Indonesia tadi kan, setelah Jepang sibuk dengan negaranya karena dibom atom oleh sekutu, akhirnya terjadi kekosongan. Nah, itu tadi karena kita merdeka tidak menang perang, ya kan? Jadi tidak ada pengetahuan internasional bahwa kita sudah merdeka. Dan kalau kita merdeka menang perang melawan Jepang, oke kita merdeka, itu pengakuannya tidak begitu sulit. Tetapi karena kita menang perang, kita merdeka karena dia memanfaatkan kekosongan kekuasaan, otomatis negara yang ingin mengincar Indonesia lagi, yaitu Belanda, datang lagi, dia mau merebut, dia mengakui bahwa Indonesia itu belum merdeka karena cuma memproklamasikan saja seperti itu. Jelas ya mengapa tahun 47 Belanda masih ada di Indonesia. Next, selanjutnya ada negara apa ini? Ya, Vatikan. Ini negara yang berbeda sendiri. Mengapa Ibu katakan berbeda? Karena ini adalah satu-satunya negara yang berasal dari benua Eropa. Selain dari Eropa, ini adalah satu-satunya negara yang mayoritas. Ya kan, ada yang mungkin tahu Vatikan ini sebagai pusat apa? Kalau di agama Adeline, ya kan, ini adalah pusatnya gereja Katolik itu. Nah, sedangkan yang lain-lain kita lihat tadi Mesir itu satu agama. Mengapa sih Vatikan itu menolong kita mengakui kemerdekaan kita? Karena ya dan baca Suci Vatikan. Nah,
Satu negara di Eropa yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Ya, dia membuat kedutaan langsung di Indonesia. Nanti kalian akan bahas alasan Vatikan, mengapa sih Vatikan mengakui kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, itu negara Palestina. Bu, Palestina kan belum secara de facto belum merdeka, masih diserang oleh Israel. Mengapa masuk ke dalam negara yang mendukung kemerdekaan Indonesia? Kita tidak bisa lepas bahwa memang orang-orang Palestina, terutama ada sosok di situ Amin Al-Hussein, seorang saudagar kaya yang memberikan semua kekayaannya untuk Indonesia. Ini sangat berarti bagi Indonesia dalam pengakuan awal kemerdekaan. Terus ini apa? Ira ini menjalin hubungan juga. Tulisan ada kata-kata di bendera Irak menandakan bahwa Irak itu adalah negara Islam, karena di situ ada kata-katanya mayoritas penduduknya Islam. Kemudian yang terakhir adalah PBB. Apa kepanjangan PBB? Perserikatan Bangsa-Bangsa. Apa sih respon dari PBB untuk Indonesia ketika Indonesia merdeka? Yang pertama, dianya adalah membuat arbitrase atau membuat perdamaian antara Indonesia dengan Belanda. Kemudian ternyata dari arbitrase tidak selesai, dia membuat KTN. Apa KTN tadi? Komisi Tiga Negara. Nah, KTN ini nantinya berubah menjadi kunci. Keluar ibu ya. Dosennya keluar. Dosennya keluar. Ada apa? Oh, ya barusan sih tadi ada. Ya, barusan. Tinggal dewean. Ngapain ya? Iyo, tinggal HP aku nih, Be. Tinggal HP aku nih, Be. Itulah keluar. Caknya gara-gara itu. Iya, tapi tadi tuh keluar menghubungkan.
Kayaknya gara-gara itu hilang, Dim tuh keluar dosennya. Tadi masih menunggu. Oke, kalau sudah diskusinya, kita akan presentasi hasil diskusi kalian. Bener lah. Saya dari kelompok 1 akan mengungkapkan pendapat yang diberikan terhadap masalah yang sudah dibahas. Mengapa negara Mesir menjadi negara awal yang mulai kami dari kelompok 1 akan mengungkapkan pendapat yang diberikan terhadap masalah. Mengapa negara Mesir menjadi negara awal yang sebab Mesir menjadi negara awal adalah satu, bahwa sejak awal ikatan keagamaan, persaudaraan dan juga silaturahmi antara Mesir dan juga Indonesia sangat kuat. Tetapi bahwa Indonesia dan Mesir sama negara yang memiliki mayoritas penduduk beragama Muslim. Yang kedua, Indonesia dan Mesir memiliki sejarah kuat yang sama berupa penjajahan dan juga kolonisasi terhadap Mesir dilakukan oleh Inggris dan beberapa negara Eropa. Kedua, bagaimana cara Mesir mengatur kemerdekaan Indonesia? Awalnya saat mendengar negara Mesir Amerika organisasi ini menggunakan berbagai cara mulai dari pemberitaan media, menyuarakan acara dan juga demonstrasi ada. Aksi massa ini membuat pihak banyak perlawanan dan negara dalam negaranya. Baiknya untuk negara ini, pemerintah langsung memberikan waktu. Lalu pada tahun 1945, komisi
dan negara agar Indonesia juga menerima kedaulatan Indonesia. Nah, hubungan Mesir ini tidak lepas dari posisi diplomatik Kairo. Beberapa bulan setelah mengonsolidasi kabinet, Mesir menyaksikan Syria, Irak, dan Yaman atas dan untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 18 November, tiga Arab mengajukan keputusan bahwa mereka akan mengakui kemerdekaan Indonesia pada 1945. Mesir mengakui kedaulatan Indonesia secara ditandai dengan tantangannya terjadinya persahabatan antara Indonesia dan hubungan awal Indonesia dan negara Mesir sebelum kemerdekaan. Hubungan Mesir dan Indonesia sudah terjalin melalui sejarah Indonesia. Ini terjalin atas dasar kesamaan yang dianggap Mesir. Hal ini mendasari kontribusi Mesir terhadap Indonesia. Mesir mempunyai keinginan untuk kekeluargaan sebagai konstitusi. Selain itu, Mesir melalui tiga Arab membantu negara Mesir agar dapat lepas dari kemerdekaan ekonomi. Kesimpulan yang dapat kami tarik bahwa Mesir adalah negara yang memiliki visi untuk membebaskan seluruh negara yang memiliki agar damai. Mereka melakukan ini sesuai dengan ajaran agama Islam di mana Muslim menerima perdamaian. Mesir bahkan melakukan banyak sekali usaha besar, bahkan dengan massa dan pengaduan secara khusus. Usaha besar Mesir ini patut kita beri penghargaan. Sekian dapat dari kami, kemudian mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari penjelasan keadilan tadi, kelompok lain silakan menanggapi, boleh bertanya, boleh memberikan kritik dan sarannya. Silakan. Ya, dari kelompok Ilya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka nama saya pimpinan pertama dari Indonesia. Di sini saya ingin bertanya, alasan Muslim mengakui kemerdekaan Indonesia adalah kesamaan agama dari suku mayoritas Indonesia. Menurut Bapak Anda, mengapa agama menjadi alasan Muslim mengakui kemerdekaan Indonesia? Sekian, terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk Kevin, bagus sekali. Jadi, Kevin bertanya kepada kelompok kecil, mengapa persamaan agama itu bisa menjadi alasan bagi Mesir untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Silakan kelompoknya Mesir dijawab pertanyaannya dan sudah tahu jawabannya. Karena kayak itu bisa kita selesai kajian nanti kelompok Mesir dan kelompok Australia ya kayaknya pakai alasan ya terus langsung media ya tadi apa media Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kayak dulu jangan masa dia lagi yang lain kayak mau ada di kota kita tidak ada pameran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya yaitu ikatan keagamaan sebagai Muslim sangat
berpengaruh karena pada ajaran agama tersebut juga dijelaskan bahwa sebagai sesama mungkin kita harus hidup cinta damai. Inilah yang menjadi prinsip utama tiga Arab atau Ikhwanul Muslimin, yakni menggarisbawahi kolonialisme dan mensadarkan prinsip di dunia. Ya, kalau perang Dan kelompok lain ada yang mau menanggapi mengapa agama itu menjadi landasan mengapa agama itu dijadikan sebagai alasan Mesir untuk mengakui kemerdekaan Indonesia? Ya, kelompok ini boleh kelompok Palestina. Australia. Ya, kenapa agama itu boleh menjadi alasan untuk mengakui? Berarti agama Mesir dengan agamanya Indonesia sama, ya kan? Kenapa kesamaan agama ini menjadi alasan Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia? Pertanyaan dari Kevin tadi. Ya. Reza, mau menjawab? Atau Marita? Reza boleh. Karena ajaran Islam mengadakan kita ajaran Islam ini ajaran Islam mengajarkan kita saling menolong walaupun kita berbeda-beda. Ya, walaupun kita Indonesia Mesir kan jauh, berarti walaupun kita jauh ini kalau itu kan ada Islamnya agama kita dapat. Jadi kalau kita saling menolong dan saling Tania dan saya Reza, ibu ambil kesimpulan supaya lebih jelas mengapa agama itu bisa menjadi dasar untuk Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia. Ya, kita tahu antara Mesir dan Indonesia itu memiliki agama yang sama, yaitu Islam. Dalam agama Islam memang itu tidak diakui yang namanya kolonialisme imperialisme, apalagi sampai mengeksploitasi negara tersebut. Oleh sebab itu Mesir maunya sesama Indonesia, sesama negara Islam yang cinta damai itu harus bebas yang namanya dari kolonialisme dan imperialisme. Oleh sebab itu Mesir langsung memberikan dukungan, tidak berpikir panjang, karena satu muslim dengan muslim yang lainnya itu adalah saudara. Ketika satu saudara itu sakit, maka yang lainnya juga akan sakit. Oleh sebab itu Mesir pada akhirnya memutuskan untuk memberikan bantuan kedaulatan kepada Indonesia. Oke, selanjutnya adalah kelompok Australia. Nah, silakan kepada Australia untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membacakan hasil analisis dari kelompok kami. Kenapa negara Australia di era awal masih merdeka Indonesia? Yaitu karena hubungan baik antara Australia dan Indonesia dimulai sejak
pertanyaan tentang Indonesia. Hubungan ini dimulai dari banyak pelaku dari kapal dan perwira kapal dari Indonesia membawa Belanda ke Australia. Para pekerja dari Indonesia ini kemudian berhubungan kontak dengan Siemens Union Institute atau asosiasi pekerja. Asosiasi tersebut karena diskriminasi yang terjadi antara kru kapal dan perwira kapal. Tepuk tangan untuk kelompok Australia yang lain silakan bertanya atau memberikan saran kelompok yang lain kepada kelompok Australia ya dari kelompok boleh silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Irak ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok Australia. Bagaimana hubungan letak geografis antara Australia dan Indonesia dalam pengakuan kedaulatan tersebut? Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam. Ya, pertanyaannya bagus sekali dari kelompok Irak. Bertanya apakah ada hubungan antara letak geografis Indonesia dengan Australia itu terhadap pemberian pengakuan kedaulatan dari Australia kepada Indonesia. Kalau ada, jelaskan kenapa. Ya, ada yang boleh langsung jawab? Oke. Silakan, Narida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Irak. Pertanyaan tadi itu hubungan antara geografis Indonesia dan Australia. Australia kan saja berdekatan ke Indonesia, mana letak geografis Australia itu di bawah Indonesia. Karena berdekatan, Australia tidak percaya diri akan strategi keamanan Belanda yang kuat. Hal tersebut akan membuat Belanda dekat dari Indonesia. Ditakutkan oleh pihak Australia setelah kemerdekaan dari Indonesia akan menimbulkan masalah bagi Australia, di mana Belanda akan menjajah dan menguasai Australia juga. Itu saja jawabannya. Terima kasih. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Marinda. Yang benar bahwa ada hubungan letak geografis antara Indonesia dengan Australia terhadap pengakuan kedaulatan dari Australia. Sebenarnya Australia itu takut ketika nantinya Belanda itu kemarin kan kalah dari Jepang, ya kan? Sebelum Jepang di Indonesia, Belanda dulu yang di Indonesia, dan Belanda ini bisa dikalahkan dengan Jepang. Nah, takutnya seperti ini. Kan ketika setelah kemerdekaan Belanda itu masuk lagi ke Indonesia. Kalau Australia mendukung Belanda, takutnya Belanda ini nanti akan kalah lagi di Indonesia, dan ini akan mengancam keamanan dari Australia. Oleh sebab itulah akhirnya Australia lebih baik memilih Indonesia dibandingkan Belanda, karena dianggap Indonesia ini nanti mampu memberikan keamanan untuk bagian wilayah bawahnya. Jadi negara itu hidupnya sama seperti kita, bertetangga, harus saling tolong, harus saling mengamankan. Kalau misalnya tetangga kita itu terlalu beronar, nanti akan dampaknya ke kita sebagai tetangganya. Begitu juga dengan yang namanya negara. Kalau di dalam sebuah negara, letak geografis, terutama yang berdekatan, itu tidak mampu melindungi, maka itu akan menjadi ancaman bagi negara tersebut. Oke, itu dari kelompok Australia. Next, kelompok India. Silakan India. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dia merasa sangat terbantu dengan tidak itu hubungan bilateral antara dua negara itu sebenarnya terjadi pada dua yang bersebut. Oke, terima kasih kelompok India. Silakan tepuk tangan untuk kelompok India. Kelompok yang lain silakan tanya untuk kelompok India. Ya, dari kelompok Mesir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Mesir ingin bertanya kepada kelompok India. Jadi salah satu alasan India mengakui kemerdekaan Indonesia adalah karena akibat kolonialisme dan imperialisme. Mengapa persamaan nasib mampu mendorong negara India untuk memberikan pengakuan kedaulatan bagi negara? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kelompok India menjawab mengapa persamaan nasib itu bisa membuat negara India menolong Indonesia untuk mengakui kedaulatan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi kita ambil contoh dari kehidupan kita. Kalau kalian tidak punya uang, terus dalam keadaan lapar, enak nggak rasanya? Enak. Ketika kita punya uang, apa yang kita lakukan? Kita bantu. Karena kita pernah merasakan tidak punya uang itu rasanya tidak enak sekali. Akhirnya kita bantu dengan kita. Begitu juga dengan negara. Ketika kita pernah kita sudah merasakan rasanya dijajah, pasti tidak enak. Kita akan membantu negara-negara yang dijajah, apalagi kesamaan visi dari sebuah negara itu bahwa tidak mau adanya penjajahan di negaranya. Ya kan, kita lihat program Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945 pembukaannya adanya keberapa bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Adanya berapa itu? Adanya ke satu, kenaunnya keempat. Oke, adanya ke satu bahwa jajahan itu kita tidak mau. Oke, diskusinya cukup sampai di sini. Semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya dan kalian sangat bagus bahwa kalian aktif dalam berkolaborasi, aktif dalam memberikan masukan kepada kelompok lain sehingga masalah-masalah yang sudah kalian selesaikan hari ini bisa mendapatkan solusi yang terbaik dan bisa diketahui oleh teman-teman kalian apa sih dari materi yang sudah kita pelajari, alasan-alasan, kemudian apalagi tadi cara dan hubungan dari negara-negara tersebut. Oke, silakan dikumpulkan LKPD-nya. Oke. Oke, setelah kita karena waktu kita sudah hampir habis untuk menutup pelajaran ini, silakan dari kalian mungkin ada yang mau menyimpulkan apa yang sudah didapat dari pelajaran hari ini. Ya, silakan Arinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya akan menyimpulkan apa yang telah pelajari hari ini. Ternyata berdirinya suatu negara harus ada contoh dari negara lain, yaitu sebagai penguat bahwa negara tersebut telah merdeka. Dari situ terlihat bahwa telah terjadi saling musuh dari negara-negara tersebut. Setelah itu dapat menjalin hubungan demi kemajuan bersama. Itulah hubungannya. Terima kasih. Oke, sekarang untuk berita. Nah, artinya kalian sudah paham tentang materi yang Ibu sampaikan hari ini. Setelah selesai pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan kalian proses. Jadi, apa yang sudah kalian pelajari hari ini, apakah sudah paham? Nah, silakan mengerjakan prosesnya. Silakan dikerjakan. Silakan menuliskan nama dan kelasnya, lalu isi soal-soal yang sudah dibagikan. Waktunya 5 menit dari sekarang. Oke, sudah selesai semua? Setelah kita melakukan evaluasi, sebelum Ibu tutup, kita refleksi dulu. Bagaimana sih pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Apakah kalian sudah paham? Coba dari Adeline dulu. Bagaimana refleksi Adeline terhadap pelajaran hari ini? Ya, oke. Satu lagi dari cowok mungkin Raffi. Oke, terima kasih Raffi. Sebelum Ibu tutup, Ibu akan memberikan tugas PR. Untuk PR, buka modul halaman tugasnya, kemudian kerjakan minggu depan dikumpulkan, dan untuk materi selanjutnya kita akan belajar mengenai konferensi meja buka. Oke, demikian pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat, semoga ilmunya berkah, dan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.